Halo guys. Kami mahasiswa Prodi NPI Universitas Pamulang akan melaksanakan observasi bersama Kepala Sekolah SMA Al-Azhar Sifabudi, Jakarta Selatan. Ingin tahu? Ikuti kami yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Bapak, saya dari Universitas Pamulang dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya Sulastri. Kali ini hadir ke sini untuk melaksanakan tugas yaitu observasi di SMA Al-Azhar Sifabudi. Jadi mohon berkenan Bapak nanti untuk memberikan informasi, dan sebelumnya kami juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Baik, terima kasih Sulastri. Selamat datang di SMA Al-Azhar Sifabudi. Semoga kami bisa membantu apa-apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Universitas Pamulang, khususnya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, saya Andi Baktiar dari mahasiswa Universitas Pamulang. Kebetulan saya sedang bertugas observasi untuk lembaga pendidikan dengan ada korelasi dengan jurusan saya di Manajemen Pendidikan Islam. Baik Bapak, saya akan bertanya terkait sistem dapodik ya Pak ya, yang ada di SMA Al-Azhar Sifabudi ini Pak, seperti apa? Baik, sistem dapodik adalah sistem yang memang kewajiban setiap sekolah ada gitu ya. Di sana yang mencakup data peserta didik, kemudian guru-guru juga. Di situ ada mutasi masuk, mutasi keluar. Kemudian juga di sana membahas sebagai base dasar untuk menentukan bagaimana anggaran dari pemerintah dapat diturunkan kepada sekolah seperti itu. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hafni dari Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam. Saat ini saya sedang mengadakan observasi di sekolah SMA Al-Azhar. Pada kesempatan hari ini saya akan meminta informasi dari Bapak Kepala Sekolah. Perkenalkan, Bapak Sekolah bernama Bapak Supriyadi. Maaf Pak, saat ini kita sedang mengadakan observasi untuk melengkapi makalah kami. Yaitu kami akan bertanya bagaimana berdirinya sekolah ini. Bisa dijelaskan Pak sejarah berdirinya? Oke, sekolah ini sudah berdiri dari lebih dari 40 tahun ya, dengan pendirinya Bapak Haji Maulwi Sailan. Pak Haji Maulwi Sailan ini adalah seorang pejuang dengan dulu bersama dengan Walter Maulid. Kemudian beliau menjadi pas pampres di zamannya Bung Karno, jadi penjaga terakhir Bung Karno. Beliau juga berkarir sebagai ketua PSSI dan legenda sepak bola Indonesia. Gitu, bermain untuk Olimpiade di Melbourne. Jadi sekolah ini beliau yang buat pada tahun 1978-1979. Masih jelapan ya Pak? Sudah cukup lama ya Pak? Alhamdulillah. 19 meter pertama, ya kan? Kok sampai 27? Kurangnya kegiatan kesiswaan. Jadi gini, kegiatan ini, sekolah ini selalu dibarengi, disamakan SMP dan SMA-nya dulunya. Misalkan 2014-2015 itu kan pasti berat. Ketika kegiatan sama SMP sama dengan SMA, nggak ada lagi yang menarik di SMA. Ya kan? Saya ngapain juga masuk ke SMA-nya, kegiatannya sama kok, ngapain lagi. Jadi sejak 2019 saya hilangkan, nggak boleh lagi SMP SMA gabung, nggak boleh dalam bidang apapun.
Gitu. Kalau misalkan ada camping dulu digabungin, sekarang nggak boleh. Ya, camping sendiri-sendiri aja dengan materi yang lebih berbobot tentunya. Kalau misalkan yang ini anak-anak sekedar camping, kalau yang SMP gitu, kalau SMA harus ada life skill di situ. Misalkan dia ketika camping, kita mendatangkan PMI, latihan CPR lah, atau mendatang ke Basarnas lah untuk latihan untuk rescue gitu ya, atau yang lainnya untuk mitigasi bencana. Jadi kita bedakan. Setelah itu ekskulnya kita perbanyak. Ketika saya datang ke sini ekskul hanya ada 3, sekarang udah 24 ekskul gitu. Dan anak-anak kita aktifkan banget gitu. Misalkan kayak PMR ya, emang ada kegiatannya gitu. Anak-anak piket, anak-anak yang sakit itu emang udah keseharian mereka. Kemudian misalkan anak Muslim Youth Club itu kan, kalau kita tuh rohisnya kita yang tiap hari Jumat mereka nyari dana, kemudian itu mereka salurkan kayak gitu. Ini benar-benar mengaktifkan anak. Emang kebutuhan SMA sama SMP kan beda. Ketika dulu digabungkan kan berarti mereka menyamaratakan kebutuhan. Sekarang kebutuhan anak SMA memang harus sendiri. Kemudian program-program yang SMA itu lebih ke PTN-nya tuh fokus kita di situ. Karena kan lebih dari 50% yang masuk PTN sekarang. Kalau dulu anak-anak kan milihnya pasti area Jakarta aja nih. Anak-anak kita tuh nggak mau, misalkan ke Bandung aja udah, mereka tuh udah nggak mau banget gitu. Sekarang kan anak-anak udah ada yang di Bali, di Semarang, Surabaya, itu mengubah mindset itu. Jadi karena SMA ini kan selain harus berkegiatan berorganisasi, mereka juga harus ada goalnya di itu apa. Ya goalnya yang masuk universitas itu. Kalaupun mereka nggak dapet di PTN, mereka harus dapat beasiswa di swasta. Ambil dulu besok. Sekarang itu kelas 12. Sekarang itu lagi nyari beasiswa. Jadi kalau mereka misalkan pada rumahnya nggak dapet PTN, mereka di PTS tapi di beasiswa. Itu yang kita mengubah mindset itu kan nggak gampang ya. Ada istilahnya kalau masuk ke SMA ini sebagai sekolah buah. Karena anak yang nakal ada di sini. Dan itu nggak ada treatment, maksudnya treatment yang benar-benar mengubah anak itu menjadi baik gitu ya. Makanya kalau misalkan saya prinsipnya gini, kalau bisa dibina ya kita bina, kalau nggak bisa dibina kita kembali. Jadi ketika saya menjabat, itu ada beberapa anak yang nggak bisa kita bina, kita kembalikan. Kalau dulu kan ada dari anak-anak itu udah tenang, pokoknya kalau di situ mah pasti lulus. Kalau sekarang nggak bisa kayak begitu lagi, nggak hadir, nggak disiplin, karakter kurang baik, nggak bisa. Jangankan untuk lulus, untuk ikut ujian aja nggak bisa. Diperketat sangat gitu. Jadi sampai keluar buku di sini ya kan, tata tertibnya keluar buku gitu, bukan sekedar beberapa lembar buku gitu, sudah dalam bentuk buku tebal, dan mereka harus mengikuti itu semua. Saat ini ikut pertemuan di mana kalian? UI banyak, Udayana, kemudian ke UGM, ITB, banyak lah ke Unpad ada, tapi nggak banyak kalau Unpad. Karena kita benar-benar misalkan kalau yang WNJ itu kan anak-anak misalkan yang pengen masuknya yang olahragaan gitu. Karena anak-anak kita kan ada yang dari base olahraga. Itu memang benar-benar portofolionya kita buat bareng. Kan bikin portofolio kan, videonya, aturan bikin videonya, kita kan tanya dulu ke sana, ini gimana aturannya, gini. Jadi kita buat yang standar. Sertifikatnya apa yang harus dicantumin, kita buat. Kita cari ini, oh ini sertifikatnya misalkan dari harus legalisir ya, cari gitu, cepet legalisir. Kayaknya banyak yang masuk di situ, di UNJ juga, terutama yang di olahraga, karena anak-anak yang bola itu aktif itu kan, itu ke situ. Terima kasih Bapak sudah banyak sekali memberikan informasi pada kami, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat kami dalam pembuatan observasi ini. Dan semoga luangnya waktu dan juga keikhlasan Bapak menerima kami, Allah yang memberikan balasannya, dan tentunya sukses selalu untuk Bapak Supriyadi dan juga sekolah SMK Al-Azhar Sukabumi. Terima kasih Bu Suwati, doain kami bersama Ibu dan teman-teman di
dari Kaprodi kami, Bapak Muklisin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, ini adalah salah satu fasilitas dari SMA Al-Azhar Sifabudi ini, yaitu lapangan futsal. Keren sekali.